Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Kusumah. Saya dari Manajemen Pendidikan Islam kelas 1C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Rekan-rekan semua dan yang terhormat Ibu Guru, Ibu Dosen, Ibu Neng Gustini, izinkan saya memaparkan kembali, menceritakan kembali sesuai dengan instruksi pada tugas mata kuliah ini, yaitu memaparkan kembali apa yang telah disimak dari 3 video. Dari 3 video sebagai materi perkuliahan pada Jumat pada kali ini, yaitu ada 3 video. Yang pertama mengenai fungsi, yang kedua mengenai fungsi pula sama, namun yang pertama fungsi secara umum, dan yang kedua adalah fungsi secara khusus, di mana fungsi secara khusus di situ agar tidak salah dalam menafsirkan sesuatu. Dalam menafsirkan sesuatu di situ apa? Yaitu sesuatu di situ adalah ayat-ayat Allah, yaitu dalam Al-Qur'an. Ada dalam video yang panjang, saya sudah menyimak secara garis besarnya dan bisa diambil kesimpulan bahwa kita harus mengetahui dan kita diketahuikan, diberitahukan bahwa adanya asbabun nuzul. Kita sering mendengar asbabun nuzul itu apa, seperti apa gitu. Seperti dari segi bahasa, asbab berarti sebab, nuzul itu adalah turun. Nah, konteks di sini adalah pembahasan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Apakah asbabun nuzul yang akan kita bahas? Mungkin yang dalam video-video di situ tidak, karena asbabun nuzul, kalau asbabun nuzul Quran, sebab diturunkannya Al-Quran adalah sudah jelas sebagai huda linnas, yaitu sebagai pembeda yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Namun di sini harus kita ketahui bahwa di sini adalah asbabun nuzul fi ayatil Quran, yaitu sebab nuzul diturunkannya fi ayatil Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau secara gamblangnya, asbabun nuzul fi ayatil Quran adalah sebab-sebab diturunkannya Al-Quran dari segi ayat-ayatnya, ayat-ayat yang diketahui atau ayat-ayat yang tertentu, ayat-ayat tertentu. Karena memang dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Sarwat yang dalam video yang panjang itu, bahwa tidak semuanya ayat-ayat itu, ayat-ayat tersebut ada asbabun nuzulnya. Namun sebelum ke mengapa tidak ada semuanya, saya hanya ingin mereview kembali apa dari 2 video sebelumnya. Yang pertama, ada fungsi yang bisa saya ambil dan bisa saya ambil hikmahnya, serta saya bisa ceritakan bahwa fungsi dalam Al-Quran ini, fungsi asbabun nuzul ini terhadap Al-Quran adalah buat apa gitu? Buat mengetahui, untuk mengetahui turunnya sebab-sebab, latar-latar, peristiwanya, diturunkannya ayat-ayat tertentu. Kemudian tadi yang saya katakan ada di dalam satu video lagi, agar tidak salah dalam menafsirkan ayat. Karena memang ketika tidak ada asbabun nuzul, ketika kita mengetahui sesuatu, tidak ada sebab-sebab asalnya, bisa jadi dalam penafsiran, dalam memahamkan itu adanya kesalahan-kesalahan. Nah, maka dari itu ada fungsi-fungsi dan tujuannya di adanya asbabun nuzul. Contohnya kayak tentang Homer waktu itu zaman Khalifah Umar bin Khattab, kalau nggak salah yang tadi saya dengarkan, ada yang temannya itu sahabatnya yang lain atau orang yang berimannya mabuk, dan dia bertanya kenapa mabuk gitu kan, dan geram dengan mabuknya, dan yang mabuk itu berkata, bukannya yang minum Homer itu nggak apa-apa ya, tidak apa-apa ya, masih beriman, masih amal-amal soleh gitu kan. Nah, langsung diturunkannya lah ayat-ayat Al-Quran yang jelas langsung mengharamkannya. Maka dari situ itu berupa riwayat. Namun yang saya dapatkan dari video yang panjang itu, yang kita bisa dikompilasikan, bisa digabungkan, yaitu ada beberapa, apa sih tujuannya, apa sih dan mengapa gitu kan. Nah, ada alasan
alasan kenapa tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu ada sebabnya. Ustadz Ahmad Sarwat telah memaparkan ada 3 kemungkinan yang terjadi, ada 3 kemungkinan yang bisa dijadikan sebagai mungkin atau tidaknya. Yang pertama, tidak semua ayat-ayat waktu ayat diturunkan itu tercover oleh sahabat dalam penulisannya atau lain sebagainya. Yang kedua, beliau memaparkan bahwa tidak diketahuinya oleh sahabat, sehingga tidak ada penulisan di situ, tidak ada sebab-sebabnya, tidak ada keterkaitan atau lain sebagainya. Ataupun mengetahui cuman tidak ada waktunya. Mengetahui mungkin ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, namun sahabat tidak mengetahui apa yang terjadi, apa yang sama. Sehingga ada kemungkinan yang ketiga, mengapa tidak semua. Kemungkinan yang ketiga yaitu adanya ayat-ayat yang sudah tepat. Ayat diturunkan langsung tepat tanpa ada dikaitkan dengan sebuah peristiwa seperti yang tadi Homer tadi. Seperti yang tadi dicontohkan. Jadi tanpa adanya dikaitkan dengan peristiwa itu, ada 3 kemungkinan mengapa tidak semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Nah, meskipun diketahui bahwa tidak semua asbabun nuzul ada dalam ayat Al-Quran, bukan berarti ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut atau Al-Quran itu tidak ada. Bukan berarti seperti itu. Beliau memaparkan bahwa Al-Quran itu sudah ada, bahkan jauh sebelum adanya Nabi Muhammad sudah ada. Cuman dalam proses penyampaiannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan menjawab juga persoalan-persoalan zaman yang ada pada Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Dan bukan menjawab pada saat itu saja, namun menjawab yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan disamakan. Tidak disamakan, mohon maaf. Namun hampir dibandingkan, hampir sama, dan bisa menjawab permasalahan yang kira-kira akan muncul. Itulah kuasanya Allah, teman-teman. Nah, maka dari situ kita itu harus lebih yakin terhadap skenario, terhadap pemegang atau sutradara terbaik dalam kehidupan ini. Siapa sih itu sutradara terbaik dalam kehidupan ini? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi jangan sampai kalau yang saya dapatkan itu, jangan sampai ada kata-kata nggak ada sebabnya, berarti Al-Quran itu nggak benar atau kayak gimana. Tidak seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh dalam video tersebut oleh Ustadz Ahmad Sarwat, bahwa Al-Quran itu memang sudah ada. Hanya saja skenario Allah yang sangat indah diturunkan ketika perkembangan zaman, menjawab, sehingga sebagailah petunjuk, pembeda kehidupan manusia, bagi manusia, kehidupan gitu. Kemudian ada sebuah yang terbesit dalam pemikiran mungkin, dan sesuai dengan yang di video tersebut, bahwa tadi itu berupa pertanyaan yang mungkin bisa terjawab juga. Apa sih metode juga ini? Apa metode atau cara mengetahui ayat-ayat yang sudah ada asbabun nuzulnya? Ustadz Ahmad Sarwat tersebut menegaskan bahwa tidak ada cara lain, tidak ada metode terbaik, tidak ada metode-metode yang dibuat yang bisa diterapkan untuk mencari asbabun nuzulnya kecuali dengan satu, yakni riwayat yang sahih, riwayat yang sangat bisa dipercaya. Dari siapa riwayat itu? Ya mungkin kalau kata beliau itu dari guru-gurunya lagi, dan sampai kepada para sahabat, sampai yang bersamaan dengan Nabi. Nah, sehingga intinya tidak ada metode yang terbaik, tidak ada metode yang bisa diterapkan selain dari riwayat. Nah, riwayat itu dari siapa? Dari guru-guru seperti kita, belajar dan terus meriwayat sampai nanti mungkin adik-adik kita, saudara-saudara kita, keponakan dan lain sebagainya.
Mungkin seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah ulama tidak berhak untuk berijtihad? Meskipun nanti ada kemungkinan. Ulama di sini bukan tidak boleh untuk berijtihad, kata beliau. Ulama di sini adalah ada kemungkinan boleh untuk berijtihad untuk menerjemahkan. Namun dengan catatan ada clue atau ada arahan, ada sesuatu petunjuk yang perlu dijabarkan. Nah, sehingga dari situlah ijtihad mungkin ya boleh, bisa saja. Sebenarnya tidak ada ijtihad khusus. Namun ada ketika adanya clue gitu. Kemudian kadang misalkan melihat dari perbedaan ayat atau perbedaan dalam asbabun nuzul, yaitu karena adanya riwayat tersebut kan banyak, dari hadis-hadis yang sahih, dhaif dan lain sebagainya, itu kan banyak sehingga dirangkum, tapi yang dikuatkan itu adalah hadis yang sahih. Nah, jadi teman-teman dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran kali ini itu yang sesuai dengan diperintahkan oleh dosen kita semua, bahwa kita itu harus mengetahui, karena man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu gitu ya, kalau nggak salah itu, mohon maaf saya pernah ini barang yang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya gitu. Nah, dengan cara inilah ulumul Qur'an berperan. Ilmu-ilmu Al-Qur'an dalam konteks asbabun nuzul itu sangat berperan, sehingga kita dapat mengetahui asbabun nuzul sebaik mungkin untuk bisa menjawab pernyataan dan pertanyaan yang ada sesuai dengan perkembangan zaman, dengan dikembalikannya pada ayat-ayat supaya tidak ada kekeliruan dalam memahami, tidak ada kekeliruan dalam menafsirkan sesuai dengan asbabun nuzul tersebut. Begitu rekan-rekan, mungkin tanggapan saya mengenai materi ini sangat bagus dan sangat harus diperhatikan oleh kita semua. Kita harus mengetahui, tidak hanya menghafal, tapi alangkah baiknya mungkin lebih mengetahui dan bisa mendalami, sehingga kita bisa merasakan pada posisi itu dan kita bisa membedakan antara yang baik dan tidak baiknya untuk kita menjalani kehidupan sebagai hamba-hamba yang terbaik bagi Allah, terhadap Allah, dengan beribadah menjalankan sesuai dengan syariatnya. Mungkin itu teman-teman mengenai review, dan ibu dosen yang terhormat, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan review ini, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Semoga kita tetap disehatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa saya menyampaikan materi melalui video ini. Semoga dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.